Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi man ittaba huda. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalis Syahril Ramadan al-Mubarak karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca majlis yang ke-20. Judulnya Fi Fadlil Ashri Al-Awakhir min Ramadan, yaitu mengenai keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Qala Syekh hafizahullah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan ke atas keluarga dan para sahabatnya. Al-ashrul awakhiru min Ramadan allati hiya afdalu syahri. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan merupakan yang terbaik dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu merupakan yang terbaik dari bulan Ramadan ini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussu hadhil ashra bi a'malin jalilah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan 10 hari terakhir ini dengan amal-amal yang agung. Li'annaha khitamu syahri, karena dia merupakan penutup dari bulan Ramadan. Wa li'annaha layalil i'taqi minan nar, dan karena dia merupakan malam-malam pembebasan dari neraka. Wa li'annaha turja fiha lailatul qadri aktsar min ghairiha, dan karena dia merupakan yang diharapkan dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih memungkinkan daripada yang lainnya. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha mu'zamal lail, maka Nabi SAW pada 10 hari terakhir ini ia mengerjakan salat pada sebagian besar malam. Wa yutilul qiyama wa ruku' wa sujud, beliau berdiri rukuk dan sujud dalam waktu yang lama. Fahaza ma'na qawlihi fil hadis ahya lailahu, inilah makna sabda Nabi SAW, atau inilah makna ucapan beliau dalam sebuah hadis ahya lailahu, yaitu menghidupkan malamnya, yakni sahara ma'zamal lail, yakni beliau bergadang pada sebagian besar malam. Wa qila innahu kana yasharu laila kullahu min hazihil ashri, dan dikatakan juga bahwa beliau bergadang semalam suntuk pada 10 malam yang terakhir ni. Wa huwa yasharu ma'zamal lail, maka beliau bergadang pada sebagian besar malam, au kullal lail, atau bergadang semalam suntuk fil ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasharu fil qili wal qal wad dahik wa taqti'iz zaman, beliau tidak bergadang untuk ngobrol ngalor ngidul, untuk tertawa, untuk buang-buang waktu. Kama yaf'aluhu ahlu hadzal waqti fil ghalib, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini, fil ghalib, yang kebanyakannya fa ghalibu ahli hadzal waqti yasharuna layali Ramadan la fi salihi dinihim wa la fi salihi dunyahum, maka rata-rata orang yang hidup pada masa sekarang ini mereka bergadang pada malam-malam bulan Ramadan tidak untuk kebaikan agama mereka dan juga tidak untuk kebaikan agama mereka. Wa inna ma yasharuna ala qilin wa qalin wa dahikin wa mizahin wa la'ibin wa hadhihi khasaratun azimatun, mereka bergadang hanya untuk ngobrol ngalor ngidul, untuk tertawa, bercanda, main-main, dan ini merupakan kerugian yang besar. Jadi Syekh menjelaskan di sini bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah yang paling baik dari bulan Ramadan ini, dan Nabi SAW mengkhususkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang agung karena dia merupakan penutup dari bulan Ramadan ini, dan karena dia merupakan malam pembebasan atau malam-malam pembebasan dari neraka. Dan pada 10 hari terakhir ini diharapkan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Lebih besar kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan daripada hari-hari lain atau malam-malam lain di bulan Ramadan Dan Nabi SAW pada 10 hari terakhir ini beliau salat pada sebagian besar malam. Beliau berdiri rukuk dan sujud dalam waktu yang lama. Beliau bergadang pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini mengerjakan salat yang lama berdirinya, rukuknya dan sujudnya. Itulah makna hadis Nabi SAW ahya lailahu, diceritakan tentang Nabi SAW ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, yakni menghidupkan dengan salat, dengan memperlama ruku, berdiri, ruku dan sujud. Berbeda dengan
orang-orang yang hidup pada masa kita sekarang ini. Mereka bergadang pada malam-malam bulan Ramadan, tetapi tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergadang pada malam-malam bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk ngalur ngidul, ngobrol, tertawa, buang-buang waktu, ya. Kemudian bercanda dan sebagainya. Dan ini merupakan sebuah kerugian yang besar, ya. Wa mimma kana sallallahu alaihi wasallam yakhussu bihi hazil ashra annahu kana yuqizu ahlahu. Di antara ya yang dikhususkan oleh Nabi SAW pada 10 hari terakhir ini, bahwa beliau juga membangunkan keluarganya, anak istrinya. Wa kullu saghirin wa kabirin yutiqu shalah, dan semua yang besar maupun yang kecil yang sanggup mengerjakan salat. Bahaza fihi, ya, maka dalam hadis ini annahu yanbaghi lil muslimin an yuqizu ahlahum wa sibyanahum wa auladahum lis salati ma'al muslimin wal musyarakati fil ibadah. Dalam hadis ini terdapat sebuah pengajaran bahwa sesungguhnya patut bagi kaum muslimin untuk membangunkan istri mereka, anak-anak mereka, ya, untuk mengerjakan salat bersama kaum muslimin dan juga ikut serta dalam ibadahnya. Kemudian selain Nabi SAW mengisi ya malam-malam terakhir bulan Ramadan ini dengan ibadah, ya, beliau SAW juga membangunkan keluarganya, ya, membangunkan keluarganya yang besar yang kecil, laki-laki maupun perempuan, untuk mengerjakan salat malamnya. Juga membangunkan istri beliau, ya. Supaya apa? Supaya mereka juga ikut, ya, serta dalam ibadah bersama kaum muslimin, liyahsulu 'alal ajri wa thawabi min Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka memperoleh pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak dibiasakan untuk juga ikut serta dalam mengerjakan salat malam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, supaya mereka ya mendapatkan pahala yang besar, ya, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yaqumuna bi anfusihim wa yuqimuna man tahta aydihim. Maka mereka kaum muslimin seharusnya mereka ya mendorong diri mereka untuk mengerjakan salat, dan juga mendorong orang-orang yang di bawah tanggung jawab mereka untuk mengerjakan salat malam pada 10 hari terakhir Ramadan. Wa yasunahum 'alal musyarakati ma'al muslimin, dan mereka juga mendorong ya orang-orang yang di bawah tanggung jawab mereka untuk ikut serta bersama kaum muslimin fi imaratil masajidi, untuk memakmurkan, meramaikan masjid, wa qiyamul laili wa tilawatil Quran, untuk qiyamul lail dan juga tilawah Al-Quran. Ya, aqsama alaihi katsirun min ahli hadzal zaman. Kebalikan dari kebanyakan orang pada masa kita sekarang ini, ya, min ihmali auladihim wa banatihim, di mana mereka membiarkan anak-anak mereka yang laki-laki maupun perempuan. Al auladu yal'abuna bisyawari' wa la yudra aina yazhabun. Anak-anak bermain di jalan-jalan, tidak diketahui ke mana mereka pergi, ya. Seharusnya kaum muslimin itu ya mengikut sertakan anak-anak mereka beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan tentunya pada waktu-waktu yang lain, tapi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini lebih difokuskan lagi, ya, supaya mereka mendapatkan pahala yang besar, ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Jadi seorang muslim tidak hanya peduli dengan dirinya, tidak hanya mendorong dirinya untuk beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi juga mendorong orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, istrinya, anak-anaknya, yang laki-laki maupun perempuan, didorong mereka semua untuk bangun pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, kemudian juga mengisinya dengan berbagai macam ibadahnya, memakmurkan masjid, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, ya, dan sebagainya. Berbeda dengan yang kita lihat pada masa sekarang ini, di mana orang-orang mengabaikan anak-anak mereka yang laki-laki maupun perempuan. Anak-anak bermain di jalan-jalan, ya, mereka enggak diketahui kemana perginya. Wal banatu wan nisa'u fil ghalib yazhabna ila al-aswaq, ya, sementara ya anak-anak perempuan, para wanita pada biasanya mereka pergi ke pasar-pasar. Wa mukhalatatir rijal wal mughazalah, mereka bercampur baur dengan laki-laki, dan juga mughazalah, itu saling bercanda, ya, dengan laki-laki asing. Wa ghairu zalika minal umuri batilah, juga perbuatan-perbuatan batil yang lainnya, ya. Pada zaman kita sekarang ini kebanyakan orang tidak ya berikan perhatian yang serius kepada anaknya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Anak laki-laki dibiarkan main-main di jalan-jalan, ya, anak-anak perempuan pergi ke pasar, ya, wanita-wanita pergi ke pasar campur baur dengan laki-laki, kemudian juga bercanda, ngobrol satu dengan yang lain, dan perkara-perkara batil yang lainnya. Wa hatta law kanatil mar'atu allati takhruju ila al-aswaqi fiha din wa fiha haya, ya, meskipun ya, wanita yang pergi ke pasar-pasar dia mempunyai agama, mempunyai rasa malu, wa fiha tisham, ada kesopanannya, lakinnaha tu'arridu nafsaha lil fitnah, namun dia ya memaparkan dirinya kepada fitnah. Wa iza ra'at ghairaha minal mutasahilat tasahalat ma'ahunna, kalau dia lihat ya
perempuan-perempuan lain yang mutasahilat, yang menggampangkan, ya, maka dia juga akan ikut menggampangkan seperti mereka. Ya, wal mar'atu aqrabu ma takunu lit ta'assur wal iqtida' bil ghair. Perempuan itu paling mudah untuk meniru dan terpengaruh dengan orang lain, ya. Jadi wanita-wanita yang mereka punya agama, mereka punya rasa malu, ya, mereka pun sepatutnya tidak keluar ke pasar-pasar, ya, campur baur dengan laki-laki, tidak sepatutnya. Apalagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, seperti yang kita lihat di masa kita sekarang ini. Kenapa? Karena perempuan itu tidak boleh, ya, mendekatkan dirinya kepada fitnah. Kalau dia melihat seorang wanita atau perempuan-perempuan lain, ya, dia bermudah-mudahan dengan lelaki misalnya, maka dia juga akan terpengaruh dengan mereka, karena perempuan itu sangat mudah terpengaruh, ya. Wal wajibu siyanatul awail zukuran wa inasan fi Ramadan wa fi ghairihi. Wajib hukumnya menjaga keluarga, laki-laki maupun perempuan, pada bulan Ramadan maupun pada bulan lain. Walakin fi Ramadhan tafutuhumul ujurul azimatu wal khairatul katsiratu allati ja'alaha Allah fi hadzal syahri. Tapi pada bulan Ramadan ini kalau mereka mengabaikan, maka mereka akan kehilangan pahala yang besar, kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah jadikan pada bulan Ramadan ini. Wajib menjaga keluarga dari segala hal-hal yang buruk, ya, baik yang laki-laki maupun perempuan, baik pada bulan Ramadan maupun pada bulan yang lain. Terlebih pada bulan Ramadan, kalau mereka, ya, bermain-main, bercanda, sibuk dengan duniawinya, maka mereka akan kehilangan pahala yang besar. Mereka akan kehilangan, ya, kebaikan-kebaikan yang besar yang Allah sediakan pada bulan ini. Wa fi hadzal ashri al-mubarakah, pada 10 hari terakhir ini berkah ini. Wa iza khasiru fatahum syai'un katsirun min hayatihim. Kalau mereka kehilangan kesempatan yang berharga tersebut, maka banyak kebaikan yang luput, ya, dari mereka dalam kehidupannya. Jadi kalau kita sia-siakan kebaikan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, banyak kebaikan, banyak pahala yang luput dari kita. Wa rubbama ya'taduna 'alal ihmal wal kasal. Dan bisa saja mereka itu terbiasa untuk cuek dan bermalas-malasan. Wala yantabihuna li awqatil fadail wa awqatil a'mali salihah. Sehingga mereka tidak menyadari waktu-waktu utama untuk beribadah dan juga waktu-waktu amal saleh. Kalau kita cuek, kalau kita biarkan mereka malas-malasan pada waktu-waktu yang utama untuk beribadah, dikhawatirkan mereka selanjutnya akan mengabaikan waktu-waktu yang utama, waktu-waktu untuk beramal soleh, sehingga mereka nggak peduli lagi, ya, dimana pada waktu-waktu yang utama untuk beribadah mereka tidak beribadah. Dikhawatirkan terjadi seperti itu. Makanya ketika ada waktu-waktu utama untuk beribadah, harus didorong mereka untuk mempergunakannya untuk mengerjakan amal soleh. Wa yudayyi'una waqtahum tula sanah. Dan akibatnya apa? Akibat yang lain, mereka menyanyiakan waktu mereka sepanjang tahun. Li'annahum nasha'u 'alal ihmali wa 'alal kasal wa 'alal dhaya' la yubalun. Karena mereka tumbuh kembang, ya, di atas al-ihmal, yaitu cuek, abai, wa 'alal kasal, malas, wa 'alal dhaya', sia-sia, fala yubalun, sehingga mereka tidak peduli lagi. Fatakunu hayatuhum kulluha kasala, sehingga hidup mereka semuanya malas untuk beribadah, ya. Wa kulluha ihmala, semuanya adalah cuek. Wa kulluha adamu mubalah, semua hidupnya adalah tidak peduli, ya, tidak memiliki sifat peduli. Li'annahum lam yurabbu 'alal khairi, karena mereka tidak dibiasakan di atas kebaikan, tidak dibiasakan berbuat baik, berbuat pahala. Wa tarbiyatu 'alal khairi laha athrun kabir fi tansya'atil awail wal buyut, ya. Pendidikan untuk melakukan kebaikan dia mempunyai pengaruh yang besar. Untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan, ya, keluarga dan juga rumah. Wal ihman lahu ta'thirun 'alal awail wal buyut, dan juga cuek itu mempunyai pengaruh terhadap keluarga dan rumah, ya. Jadi, ya, baik anak kita laki-laki maupun perempuan, maka mereka harus dibentengi, ya, harus dijaga, baik pada bulan Ramadan maupun pada bulan yang lain. Namun pada bulan Ramadan ini lebih diketatkan lagi, karena bulan Ramadan ini terdapat pahala yang besar, ya, ganjaran yang besar, keberkahan yang banyak, sehingga mereka harus tekankan untuk memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan ini, untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT pada bulan Ramadan ini. Jangan disia-siakan, jangan dicuek terhadap mereka, jangan mereka ditelantarkan, jangan dibiarkan mereka malas beribadah, ya, jangan dibiarkan mereka santai, ya, untuk beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, ya. Karena kalau mereka terbiasa malas, terbiasa cuek, terbiasa tidak peduli dengan waktu-waktu yang utama untuk beribadah, khawatirnya mereka tumbuh dan dewasa dalam keadaan seperti itu. Akhirnya ketika mereka dewasa,
mereka malas ibadah, cuek, ya. Padahal ada waktu-waktu yang mulia untuk beribadah, mereka tidak semangat beribadahnya. Karena orang akan dewasa di atas pendidikan yang dia terima di waktu kecil. Kalau di waktu kecilnya dia dibiarkan malas beribadah, ketika dewasa dia juga malas beribadah. Ketika waktu kecilnya dia dibiasakan beribadah, bahkan dipaksa beribadah oleh orang tuanya, maka ketika dewasa dia terbiasa untuk beribadahnya. Wal wajibu 'alal muslimin an yahtammu bihadzal amr. Maka kaum muslimin harus peduli dengan masalah ini. La siyama fi misli hazil awqatil azimatil mubarakah. Apalagi pada waktu-waktu yang agung dan diberkahi. Jadi seorang muslim itu harus peduli untuk membiasakan keluarganya beribadah sepanjang tahun. Apalagi pada waktu-waktu yang diberkahi ini pada 10 hari terakhir bulan Ramadannya. Wa mimma kana sallallahu alaihi wasallam yakhussu bihi hadhihi al-ashra al-mubarakah fi akhir hayati al-i'tikaf fil masjid. Di antara yang Nabi SAW khususkan 10 hari terakhir bulan Ramadan diberkahi ini, ya, Nabi SAW mengkhususkannya ya di akhir hayatnya dengan i'tikaf di masjid. Nah, jadi Nabi SAW ya, ya tadi sudah dijelaskan apa yang Nabi SAW melakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau sholat, memperlama berdiri, rukuk dan sujudnya. Kemudian juga beliau membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Kemudian beliau juga i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Ya, wal i'tikafu ma'nahu al-baqa'u fil masjidil laila wan nahar. I'tikaf itu maknanya adalah berdiam diri di masjid pada malam dan siang, wala yakhruju minhu ila lil hajati daruriyah wa biqadariha, dan beliau tidak keluar dari masjid ya kecuali untuk kebutuhan yang mendesak, yang mendasar dan sesuai dengan sesuai dengan ukurannya. Summa yarja, kemudian beliau kembali ke masjid, wa kullu waqtihi fil masjidi lailan wa nahara, dan semua waktunya beliau habiskan di masjid siang dan malam. Hatta innahu kana yakhlu anin nas, bahkan beliau menyendiri dari manusia. Wa kana ahabba ilaihi min kulli syai'in, ya, padahal beliau adalah yang mereka cintai, lebih mereka cintai dari segala sesuatu. Jadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini Nabi SAW mengkhususkannya dengan i'tikaf. I'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid pada siang dan malam hari, dan tidak keluar dari masjid itu kecuali karena memang ada keperluan-keperluan yang mendesak dan sesuai dengan ukurannya. Setelah itu beliau kembali ke tempat i'tikafnya. Siang malam beliau berada di mu'takafnya, ya. Beliau menyendiri dari manusia, tidak berinteraksi dengan manusia pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Padahal beliau adalah orang yang paling mereka cintai, ya. Ahabba ilaihi minal ma'il baridi 'alal atash, dan beliau lebih mereka suka daripada air yang dingin ketika haus, ya. Nabi SAW adalah orang yang paling dicintai oleh sahabatnya. Beliau lebih dicintai oleh mereka dari segala sesuatu, ya. Beliau lebih dicintai oleh mereka daripada air yang dingin ketika mereka kehausan. Wa ma tarqabu a'yunuhum wa talazzu nufusuhum illa bi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam. Mata mereka tidak senang dan jiwa mereka tidak merasa nikmat kecuali dengan melihat Nabi SAW. Artinya mereka itu benar-benar rindu kepada Nabi SAW. Di mana mata mereka sejuk ketika melihat Nabi SAW. Mata mereka nyaman ketika melihat Nabi SAW. Jiwa mereka tentram ketika melihat Nabi SAW. Wa musyahadatihi wal julusi ma'ahu wa sima'i kalamihi alaihi salatu wasallam. Juga mereka akan ya merasa nikmat ya ketika menyaksikan Nabi SAW. Mereka merasa gembira ketika menyaksikan Nabi SAW. Ketika duduk bersama mereka, ketika duduk bersamanya, ketika mendengar sabdanya Nabi SAW, karena ahabba ilaihi min anfusihim, beliau lebih mereka cintai daripada kecintaan mereka sendiri terhadap diri mereka. Wa min walidihim wa auladihim, beliau lebih mereka cintai daripada orang tua mereka dan anak-anak mereka. Wa min kulli syai', beliau lebih dicintai oleh mereka dari segala sesuatu. Wa ma'a hadza kana ya'tazilun nas fi hadhihi al-ashr. Meskipun begitu beliau menjauhi orang-orang pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Wa yajlisu fi khiba'in muhatin min kullil jawanib, dan beliau duduk di bawah tenda yang ditutup dari segala sisi. La yarahu ahadun, tidak seorang pun melihat beliau. Liya'budu rabbahu azza wa jalla, supaya beliau ya beribadah kepada Allah Rabbnya azza wa jalla. Wa yakhluwa bihi, beliau bersendiri dengan Rabbnya. Wa yadhkurahu wa huwa al-qudratu alaihi salam, dan beliau ya bisa mengingat Allah SWT, berzikir mengingat Allah SWT, wa huwal qudwah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sebaik-baik teladan alaihi salatu wasallam, ya. Jadi Nabi SAW itu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, siang dan malam beliau ya berada di mu'takafnya, ya. Dan beliau tidak berinteraksi dengan orang lain pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut, padahal beliau adalah orang yang paling mereka cintai, ya.
orang yang mereka lebih cintai daripada air yang dingin ketika mereka haus. Beliau adalah orang yang paling diinginkan oleh mata mereka untuk dilihat. Beliau adalah orang yang paling mereka sukai. Mereka sangat suka melihat Nabi SAW, menyaksikannya, duduk bersama beliau, mendengar ucapan beliau SAW. Ya, beliau adalah orang yang lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri, daripada orang tua mereka, daripada anak-anak mereka, dan dari segala sesuatu. Demikian besar kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cinta dari segala sesuatu kecuali dari diriku." Maka Nabi SAW, "La ya Umar, ya kecuali engkau mencintai aku lebih dari kecintaan engkau kepada diri engkau sendiri." Kata Umar, "Sekarang engkau aku cinta ya Rasulullah lebih dari kecintaanku kepada diriku sendiri." Maka kata Rasulullah SAW, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, sekarang sempurna kecintaan engkau. Demikian para sahabat terhadap Nabi SAW. Dan meskipun beliau adalah orang yang paling mereka cintai, ya, tapi beliau ya menyendiri pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Beliau duduk di bawah tenda untuk khusus untuk beliau. Kemudian beliau di sana beribadah kepada Allah, ya, berzikir dan sebagainya. Fayam bagi lil muslimi an yusyarika fi hazil khalwah. Maka seorang muslim harusnya ya ambil peran dalam khalwat ini, ya, dalam i'tikaf tersebut. Wa hazil inqita'i fil masjid, dan juga ya fokus di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Biasa bistita'ati, sesuai dengan kesanggupannya. In kana yastati'u an ya'takifa al-i'tikaf al-kamila fa hadza afdal. Jika dia sanggup i'tikaf secara sempurna, maka itu adalah yang paling utama. Jadi seorang muslim ya harusnya ya meniru Nabi SAW, ikut serta sebagaimana Nabi SAW. Kalau dia bisa i'tikaf secara sempurna di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka itulah yang paling utama. Wa in kana la yastati'u an ya'takifa al-i'tikaf al-kamil, jika dia tidak bisa i'tikaf secara sempurna, fa yusyariku walau biqalil, maka dia ikut serta walaupun sedikit. Hasaba ma yastati'u min al-baqa'i fil masjid. Ya, sesuai dengan kemampuannya, seberapa lama dia bisa tinggal di masjid, diam di masjid. Wal julusu fil masjid, dan duduk di masjid untuk i'tikaf, ya. Fa hadza i'tikafun hatta wa in qalla. Ini juga i'tikaf walaupun sedikit. Jadi kalau orang enggak bisa i'tikaf secara utuh 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka diusahakan ada i'tikafnya walaupun sebentar, ya, walaupun sebentar, ya, sesuai dengan kesanggupannya. Fa iza lam tudrik al-i'tikaf kullahu fasyarik walau biqal. Kalau kamu enggak bisa i'tikaf semuanya, maka ikut serta walaupun sedikit. Wallahu la yadhi'u ladaihi ajru amil, dan pahala orang yang beramal tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal yudha'ifuhu adhafan katsira, bahkan Allah lipat gandakan dengan pelipat gandaan yang banyak. Fahris ala an yakuna laka waqtun fil masjid fi kulli sanah, maka ya berusahalah agar kamu punya waktu di masjid setiap tahun. Lakin fi hadzal ashri akal wa aula, tapi pada 10 hari terakhir ini lebih ditekankan, lebih utama. Fa yakunu laka waqtun fil masjid, maka kamu punya waktu di masjid, tazkuru rabbaka fihi wa ta'buduhu wa tatlu kitabahu, untuk berzikir, mengingat Rabb engkau, untuk beribadah kepadanya, untuk membaca kitabnya. Wa yahya qalbuka, dan hatimu akan hidup. Li'anna al-masjida ma'wal malaika, karena masjid itu merupakan tempat ya turunnya malaikat. Wa ma'war rahmah, tempat turunnya rahmat Allah SWT. Wa ma'wal khusyu' wal hudur ma'a ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, tempat turunnya kekhusyuan, ya, kehadiran hati, ya, jika disertai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau kita tidak bisa i'tikaf secara ya penuh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, maka kita i'tikaf sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, ya, meskipun sedikit, ya, tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beramal. Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ya, maka kita usahakan ya kita selalu terikat dengan masjid, khususnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kalau enggak bisa semuanya, ya sedikit, ya, setengahnya, 1 hari, ya, atau kurang dari itu, ya. Intinya ada kita i'tikaf di masjid. Untuk apa? Supaya kita bisa berzikir, beribadah, membaca Al-Qur'an. Dan itulah menyebabkan hati kita hidup, ya, karena masjid itu adalah tempat turunnya malaikat, tempat turunnya rahmat, tempat turunnya kekhusyuan, tempat turunnya ya ketenangan. Wal masjidu fiha sirrun azim, masjid itu memiliki rahasia yang besar. Walizalika iza dakhalta fil masjid tajidu lazzatan wa tajidu insyirah sadri. Ya, oleh sebab itu ketika kamu masuk masjid, kamu akan merasakan kenikmatan, kamu akan merasakan kelapangan hati. Wa tabta'ida anka syawagilu wal humum, segala macam kesibukan dan kegundahan akan hilang darimu. Itu ketika masuk masjidnya. Wa huwa mahallul ibadah, dan masjid itu adalah tempat ibadah. Wa ma'wal malaika, tempat turunnya malaikat. Wa mahbitur rahmah, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
wa huwa baitun min buyutillahi azza wa jalla, dan dia merupakan tempat beribadah kepada Allah azza wa jalla. Falyakun laka ma'al masjidi alaqah, maka hendaklah kamu punya hubungan yang kuat dengan masjid. Alaqatun daimah, hubungan yang terus menerus, bukan hanya sesekali tapi terus menerus, yakni setiap hari dia datang ke masjid, wala siyama fi Ramadan, terlebih lagi pada bulan Ramadan. Wala siyama fi hazil ashril mubarakah, terlebih lagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang diberkah ini. Hadza huwa allazi yanbaghi lil muslim, inilah yang seharusnya ada pada diri seorang muslim, an yakuna mudrikan lil fadail wa awqatiha wa amkinatiha, yaitu dia mengetahui keutamaan waktu-waktu dan juga tempat-tempatnya. Wa an yusyarika fi ma tayassara lahu min al-a'mali salihah, dan dia juga ikut serta mengerjakan amal saleh yang mudah bagi dia untuk melakukan. Wala yansa nafsahu, dia tidak lupa dirinya sendiri. Li'annahu idza nasiya hazil fadail wa nasiya hazil amakin al-fadilah faqad nasiya nafsahu. Kalau dia sudah lupa kepada keutamaan-keutamaan ini, dia lupa tempat-tempat yang utama, maka dia juga akan lupa kepada dirinya. Wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang sepertinya mereka melupakan Allah SWT, maka Allah buat lupa mereka kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqal jami' lima fihi al-khair was salah wal bir. Kita memohon kepada Allah SWT agar menuntun semuanya yang menuju apa yang di dalamnya terdapat kebaikan, kesalehan dan juga perbuatan baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Jadi intinya seorang muslim dia harus punya waktu yang dia bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tersebut di masjid. Masjid itu adalah tempat yang di dalamnya terdapat ketenangan, terdapat kelapangan hati, terdapat kegembiraan, dan dia merupakan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat turunnya rahmat Allah SWT. Dia merupakan tempat di mana Allah SWT diibadahi. Oleh sebab itu seorang muslim harus memiliki hubungan erat dengan masjid. Dia akrab dengan masjid. Dia setiap hari datang ke masjid, apalagi pada bulan Ramadan, apalagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dia harus mengetahui ibadah-ibadah yang utama, waktu-waktu yang utama untuk beribadah, juga tempat-tempat yang utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikut serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesanggupannya. Dia tidak boleh mengabaikan dirinya. Dia tidak boleh mengabaikan amal-amal yang utama. Dia tidak boleh mengabaikan waktu-waktu yang utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang sudah melupakan dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khawatirnya Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman baginya, Allah membuat dia lupa kepada dirinya sehingga dia tidak beribadah sepanjang hidupnya. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh dalam majlis yang ke-20. Semoga Allah SWT memberikan kesanggupan bagi kita untuk beribadah kepada Allah SWT sepanjang tahun, terutama pada